Hello guys. Don't forget to follow my YouTube channel. Also follow my social media. And if you have question, please email me to discuss all about PLC. Thanks and see you. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan memulai learning by practice ketiga ya. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang video yang sebelumnya saya sudah pernah share ya di status WA saya untuk latihan teman-teman. Nah, mulai ke videonya, kita mulai lihat ya teman-teman, bagaimana sistem yang ada di mesin packing ini bekerja. Oke, yang pertama, teman-teman bisa lihat ya, di bagian awal itu ada box dus ya. Dus ini akan berjalan sampai pada posisi sensor ya. Nah, berarti kita punya sequence pertama nih. Dus akan berjalan ketika menuju sensor. Oke. Yang kedua, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Di bagian sini teman-teman melihat ada objek berwarna merah berjalan di konveyor yang atas menuju sensor ya. Coba kita lihat. Nah, oke, dari situ kita sudah punya dua sequence ya. Yang pertama sequence konveyor bawah dan sequence konveyor atas. Oke, lanjut kita lihat ke sequence yang ketiga. Jadi, setelah step yang sebelumnya, objek di konveyor atas menyentuh sensor, maka hand robot atau motor gripper akan mengambil benda dan memasukkannya ke dalam box ya. Kita lihat. Ya, seperti itu ya. Lalu, ketika hand robot sudah mencapai, ketika produk sudah terisi 4 di dalam box panel, maka kita lihat boxnya akan maju dari posisi awal semula sensor, dia akan maju ke mesin sealer ya. Ini sealer cartooning teman-teman. Jadi di tahapan ini dus yang terbuka akan ditutup dan juga akan di-sealer ya, pakai lakban. Ada mesinnya otomatis. Nanti saya akan kasih lihat videonya ya untuk mesin sealernya seperti apa. Jadi setelah dalam proses sealer, dus sudah siap teman-teman. Nah, kurang lebih untuk sequence-nya seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam programnya ya teman-teman. Kita buka tiap portalnya. Untuk pertama-tama, teman-teman masuk ke dalam PLC tag seperti biasa ya. Kita masukkan device apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita masukkan konveyor bawah. Lalu, kita masukkan konveyor atas. Kemudian kita masukkan sensornya. Sudah. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, itu ada hand robot ya. Oke. Lalu ada karton sealer. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat hand robotnya itu dalam satu output ya, sehingga kita simulasikan bahwa robot itu akan bekerja ketika kita kasih trigger signal dari PLC ke hand robot tersebut. Lalu karton sealer juga akan bekerja ketika karton sealer terdeteksi sensornya, maka karton sealer akan bekerja teman-teman. Seperti itu ya.
Oke, saya kira untuk outputnya sudah, untuk input outputnya atau tagnya kita sudah buat. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke bagian OB ya, main OB ya. Di sini kita membuat programnya dari siklus atau sistem yang kita sudah tadi lihat di dalam video. Untuk pertama-tama, agar mempermudah teman-teman, biasakan di dalam network itu kita buat satu fase atau satu siklus ya. Pertama, konveyor bawah untuk rang 1 ya. Oke, network 1 sudah diisi khusus untuk sistem atau perangkat konveyor bawah. Kemudian kita masukkan lagi network ya untuk sequence konveyor atas. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk sequence robot hand robot. Oke. Lanjut lagi network untuk karton sealer seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, mengapa dari tadi dalam pembahasan awal video saya memetakannya ke dalam satu sequence, 2 sequence, 3 sequence, dan sampai yang terakhir karton sealer? Karena untuk mempermudah teman-teman seperti ini ya, kita bisa petakan berdasarkan network 1 untuk sequence 1 atau objek 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan membuat program untuk konveyor bawah. Konveyor bawah, kita buat outputnya dulu. Seperti ini. Lalu, apa saja yang membuat konveyor itu mati dan berjalan? Pertama, kita buat dulu ketika sensor box itu ya, berarti sensor box. Ketika sensor box aktif, maka konveyor akan berhenti. Oke, sampai sini dulu ya. Kita lanjut ke konveyor atas. Konveyor atas akan bekerja ketika sensor box pada konveyor bawah aktif. Kita buat kontaknya di sini. Sensor box menjalankan konveyor atas. Oke. Setelah itu, kita lihat apa yang mematikan pergerakan dari konveyor atas. Kita buat kotak NC-nya di sini. Yang mematikannya yaitu adalah sensor objek ya. Nah, seperti itu. Ketika sensor objek tercapai, maka konveyor atas akan berhenti. Sampai sini dulu untuk konveyor. Kita lanjut ke sequence berikutnya, konveyor hand robot ya. Apa yang men-trigger hand robot kita masukkan di sini. Yang men-triggernya adalah sensor objek. Lalu dia akan bekerja, hand robot. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat dalam PLC tag ada hand robot yang digunakan untuk mengambil objek dari konveyor atas ke konveyor bawah ya. Nah, karena untuk robot kita memerlukan satu siklus, berarti kita di sini masukkan lagi ya satu siklus robot. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan satu siklus robot ya. Kita kembali lagi. Karena untuk robot dia berarti kan dia berjalan dalam satu siklus ya. Dari mulai start sampai stop, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Berarti kita perlu satu siklus ya. Nah, oke. Robot akan bekerja, berarti kita butuh rangkaian interlock di sini ya. Kita buat hand robot untuk interlock untuk mensimulasikannya ya. Tapi kalau misalkan aktualnya itu pasti ada input kalau misalkan satu siklus sudah selesai. Nah, seperti itu. Sensor objek aktif, hand robot akan aktif, dia akan mengunci. Lalu pemutus dari rangkaian itu atau misalkan feedback dari hand robot sudah selesai satu siklus gitu ya. Seperti itulah kurang lebih.
kita memutus hand robotnya, berarti dia ketika terputus akan dalam posisi home position atau posisi awal siap untuk menarik kembali objek ya. Untuk network hand robot atau sequence hand robot di sampai sini dulu. Kita masukkan di sini ada kok. Oh ya teman-teman, ada yang lupa nih. Di situ ada counter teman-teman ya, jangan sampai lupa, karena kita lihat tadi dalam video dia dalam 4 hitungan maka akan maju konveyor bawah menuju karton sealer ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat apa saja yang membuat karton sealer itu aktif ya, dan juga untuk menghitungnya itu kita bisa menggunakan apa saja. Di sini kita bisa menggunakan yang pertama bisa sensor objeknya teman-teman. Jadi setelah menghitung 4 counter bisa saja nanti dia masuk, atau juga misalkan pakai satu siklus robot, karena kan satu siklus robot bisa lebih efisien atau lebih efektif. Karena kenapa? Karena robot satu siklusnya itu berakhir pada ketika dia menyimpan objek di dalam box ya. Jadi untuk kali ini kita cobanya satu siklusnya sebagai trigger ya, sebagai trigger counter teman-teman. Satu siklus. Untuk memasukkan counter seperti biasa kita masukkan di sini counter up. Kita beri nama counter objek. Oke, sudah seperti itu. Lalu untuk cara kerja counter sendiri kita kini isi 4 ya, karena sudah ketika 4 hitungan dia sudah selesai untuk pengisian boxnya. Lalu ketika sudah terisi 4 kita kembali ke sequence yang berikutnya. Ketika counter sudah terisi 4 maka konveyor bawah dia akan jalan kembali ya teman-teman. Makanya kita di sini buat counter outputnya. Oke, up. Oke, seperti itu kita masukkan ke sini. Untuk konveyor bawah ketika sudah terisi 4 dia akan maju. Lalu kita lanjut ke sequence berikutnya, yaitu sequence karton sealer ya. Karena konveyor bawah maju atau berjalan berarti box akan maju ke dalam karton sealer ya. Nah, di sini kita masukkan sensor karton sealer yang menandakan bahwa box sudah masuk ke dalam area kerja karton sealer. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa sering mengecek nih jika lupa tagnya atau gimana gitu ya. Bisa mengeceknya langsung di bagian bawah sini. Oke. Sekarang kita masukkan outputnya. Karton sealer. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dia dalam area kerja sensor, karton sealer akan bekerja. Seperti itu ya. Untuk singkatnya seperti itu. Nah, saya rasa ini sequence-nya sudah beres nih. Sudah bisa digunakan teman-teman. Kita coba simulasikan ya. Yang pertama kita download dan start simulation. Nah, seperti biasa, jika sudah selesai kita load di sini. Lalu tekan finish dan run programnya ya. Kita monitoring di bagian sini untuk melihat dan mensimulasikan. Oke, jika sudah selesai kita coba buat tampilannya menjadi seperti ini ya, biar bisa kita bandingkan. Oke, pertama-tama kita lihat
untuk sekuen konveyor bawah ya. Konveyor akan berjalan sampai sensor tersentuh. Berarti konveyor bawah akan berjalan sampai sensor tersentuh ya. Berarti konveyornya mati, boxnya berhenti. Untuk sequence konveyor bawah sudah selesai ya. Lalu kita ke konveyor atas. Teman-teman bisa lihat ketika sensor box aktif, konveyor atas akan aktif lalu membawa objek berwarna merah ini menuju area sini ya, area terdapat sensor objek. Kita lanjut lagi. Nah, setelah mencapai sensor objek, teman-teman bisa modify di sini. Maka sensor objek tercapai, konveyor atas akan berhenti ya. Seperti itu. Lanjut ke sequence berikutnya. Di bagian sequence berikutnya adalah sequence hand robot ya teman-teman. Kita asumsikan sensor objek sudah tercapai ya, maka hand robot akan aktif. Kita lihat videonya. Dalam satu sequence, robot akan mengambil objek dan dimasukkan ke dalam box ya teman-teman ya. Seperti dalam video ini. Seperti itu. Berarti untuk hand robot sudah selesai ya. Nah, kenapa kita perlu satu siklus? Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Untuk siklus startnya tuh dia posisi home-nya di sini. Ya. Akan mengambil objek dan siklus berhenti ketika dia memasukkan objek ke dalam box. Maka hand robot aktif setelah satu siklus. Dia akan mematikan hand robot dan sensor objek juga akan mati ya, karena objek sudah dibawa oleh robot seperti itu ya. Oke, setelah semuanya terisi 4, kita bisa lihat di sini satu siklusnya kita misalkan udah asumsikan 4 kali ya. Untuk pertama, untuk siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat. Nah, setelah 4 kali siklus, maka kita lihat di sini konveyor bawah akan jalan kembali ya. Akan jalan kembali konveyor bawahnya. Kita lanjutkan. Nah, itu box akan masuk ke dalam mesin karton sealer di sebelah sini. Jadi, konveyor box akan masuk, akan jalan ya. Nah, di bagian sequence paling terakhir, ketika box masuk ke dalam sini, dia akan mendeteksi jadi karton sealer bekerja. Ya. Nah, ini si sensornya itu bukan sensor bulat seperti ini, tapi sensor yang panjang ya teman-teman. Jadi, selama dia dalam range pembacaan, maka karton sealer ini akan bekerja. Kita lanjut ke videonya. Nah teman-teman, untuk bayangan ya teman-teman, mesin karton sealer itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi box akan masuk, dia akan ditutup seperti itu. Nah sampai di sealer, jadi sudah jadi ya. Sudah siap dikirim karena sudah full dikemas seperti itu. Mungkin sampai situ ya teman-teman videonya. Kalau misalkan ada masukan atau misalkan berbeda dengan teman-teman yang diprogram, teman-teman bisa bandingkan. Jika main sistemnya itu sama tapi berbeda objek, itu bisa digunakan teman-teman, karena programmer sendiri juga tidak harus sama sequence-nya, tidak selalu harus seperti saya, tapi harus sama sequence tahap per tahapnya, tidak boleh ada yang berbeda. Misalkan di hand robotnya teman-teman mau menggunakan 3 motor aksis, atau misalkan di karton sealernya banyak sensor atau output yang digunakan, tidak apa-apa teman-teman, lebih bagus. Karena ini saya membuat yang paling simpel. Jika teman-teman bisa membuat yang seperti saya,
berarti teman-teman sudah bisa mengaplikasikan sistem yang teman-teman lihat, baik itu di sekolah atau di tempat kerja teman-teman, atau misalkan project yang akan teman-teman buat. Itu berarti teman-teman sudah bisa memprogramnya ya, seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman juga perhatikan menggunakan metode saya, yaitu kita isi nih di bagian network ada sequence-nya, jadi nanti tidak akan terlewat teman-teman. Misalkan kalau tidak digunakan seperti ini, pasti teman-teman kan bolak-balik ya melihat videonya atau gimana dan lain sebagainya. Tapi kalau kini kita sudah membagi beberapa sequence ke dalam beberapa network, jadi kita sudah ingat gitu apa aja yang bakalan kita kerjakan. Ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya untuk video learning by practice ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mengikuti update video dari saya. Jangan putus semangat dalam belajar, karena proses belajar itu pasti susah teman-teman. Banyak waktu yang kita luangkan, banyak usaha yang kita lakukan, tapi ketika teman-teman sudah bisa, teman-teman tinggal tinggal menggunakan hasilnya atau merasakan hasilnya ya. Oke, semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. See you.